Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali, kami kembali dari ASI Jakarta, ingin mengajak pemirsa semua untuk mendalami firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di hadapan kita ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? So far, so good. Salam praktis, salam semangat dari Yesus Kristus untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Manado, Sulawesi Utara, di Minahasa, di Tondano khususnya. Salam super bahwa kita akan bersama Yesus menuju ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Amin. Kita juga sapa Pak Fajar nih, Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Salam hangat selalu untuk saudara-saudara kita yang ada di Jakarta sekitarnya, yang ada di Bekasi, yang ada di Sumatera Utara, di Medan, maupun di Lampung, bahkan mungkin di beberapa tempat yang di Pulau Jawa, Jawa Timur, Surabaya, Malang, dan di Jawa Tengah itu sendiri. Terima kasih Pak Fajar. Ada Pak Tobing juga ini. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Shalom buat sahabat-sahabat rohani kami. Kami masih tetap menyampaikan turut belasungkawa, turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Semoga segera mendapatkan jalan keluar, ya, bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Kepada sahabat-sahabat di Papua dan Papua Barat yang selalu semangat juga ya memantau, mengikuti diskusi kita. Yang di Batam, di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur semua. Yang di Den Haag juga selalu menyapa kita ya. Kiranya kita dipersatukan Tuhan dimanapun kita berada. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Salam juga buat pemirsa yang ada di Maluku Utara dan sebagainya di sana. Terima kasih atas responsnya yang di California, di Sabah, Malaysia. Puji Tuhan kita boleh bersahabat melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Baiklah, kita akan mulai diskusi dan kita akan undang Pak Fajar untuk memulai dengan doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sekelompok kecil umat Tuhan akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Satu perjanjian kekal. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang indah, yang terbaik untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik pemirsa, di semua anak pun berada, di seluruh dunia ini, di Indonesia maupun di luar Indonesia, ada judul yang menarik yaitu Satu Perjanjian Kekal yang akan kita bahas kali ini. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa ini perjanjian kekal ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali kita diberikan lagi pelajaran bagaimana Allah mengadakan perjanjian. Kalau sebelumnya dengan Nuh, sekarang dengan Abraham. Kita melihat ya Allah ini Allah yang senang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Ya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, apa perjanjian yang dimaksud? Perjanjian Allah kepada umatnya itu adalah sebagai sebuah tanda kasih karunia yang Tuhan berikan untuk memberikan jalan keluar. Ini menandakan Allah kita adalah Allah yang sangat memperdulikan, yang sangat concern dengan keselamatan kita. Ya, sama seperti kita mungkin masing-masing ketika kita pernah dulu pada waktu masih anak-anak kita sakit, ya sakit katakanlah sakit demam atau panas, lalu kita tertidur berbaring tiba-tiba di tengah malam kita terbangun. Ketika kita bangun kita melihat ada orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, ayah atau ibu kita ternyata standby dengan mata terbuka di tengah malam itu berjaga-jaga kalau apapun yang terjadi dengan kita, rupanya orang tua kita ini sudah siap selalu mengikuti perkembangan kita. Demikianlah gambaran sederhana, mungkin lebih daripada itu sebenarnya cara Allah memperhatikan keselamatan kita. Nah, sekarang ya, kalau Allah sebelumnya sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh, sekarang Allah mengadakan perjanjian dengan Abram, di mana Abram ini ya dijanjikan Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak
dari orang banyak. Dan perjanjian dengan Abraham ini nanti menunjukkan bahwa Allah lah yang menjadi Allah bagi semua keturunan dari Abraham. Ya, ini luar biasanya. Jadi perjanjian itu Tuhan berikan tidak hanya kepada Abraham dan keluarga, tetapi kepada semua keturunannya. Yang menarik adalah bagaimana Abraham nanti bisa menjadi bapa segala bangsa, sementara saat dia menerima perjanjian saat itu sudah usianya tua dan dia belum punya anak. Nah, mari kita pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya bagaimana pola kerja Allah yang luar biasa ini memperhatikan keselamatan kita. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing ya. Ini hanya pemikiran Pak Tobing ya. Kenapa ya ini Allah masih saja memberikan perhatian melalui perjanjian kepada manusia. Padahal manusia ini Pak Tobing ya terus saja melakukan dosa. Terus saja melanggar aturan yang diberikannya. Memberontak hingga saat ini Pak. Tapi janji-janjinya masih berlangsung terus. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan jawaban bagi kita. Baik Pak Darwis. Inilah kasih agape itu Pak Darwis. Sebenarnya ketika Adam dan Hawa dulu berdosa bisa saja langsung digantikan dengan manusia yang lain. Tetapi inilah kasih agape yang tidak langsung membuang orang yang tidak mengikuti dia. Itulah perbedaannya dengan Lucifer. Lucifer selalu berusaha agar kita jahat terus, agar kita memberontak terus. Tapi Allah mau kita menjadi anak-anaknya yang kembali kepada leluhurnya, kembali kepada penciptanya, yaitu Allah sendiri. Jadi inilah bukti kemurahan kasih Allah. Sayang sekali kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah bukti dari dasar kasih Allah. Jangan kita pikir bahwa ini apa sih Allah kok ngurusin kalau kok mencampurin hidup kita, tetapi kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Inilah kemurahan Tuhan itu, walaupun kita memberontak melawan terus Pak Darwis, tapi dengan kesabarannya Allah menunggu kita, merawat kita, memelihara kita, membantu kita, menolong kita ketika kita jatuh, dan menolong dan selalu menjadi penyelamat kita dimanapun kita berada. Itulah Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri Kaunang, ada judul yang berjudul Yahweh dan Perjanjian Abrahamis. Mungkin Pak Adri bisa uraikan ini, walaupun judulnya panjang, saya yakin Pak Kaunang bisa memberikannya dengan jelas kepada kita. Silakan. Oke, kalau kita pelajari definisinya tentunya kita akan baca di sini ya. Nama Allah yang paling penting dan paling sering dipakai dalam Alkitab Ibrani adalah YHWH, ya, atau dikenal dengan sebutan Tetragrammaton. 4 huruf nama Allah bahasa Ibrani Nin atau YHWH. Nama ini ditulis lebih dari 6.800 kali diulang dalam kitab Perjanjian Lama dan diterjemahkan dengan kata Tuhan. Sebenarnya pelajaran ini sangat sederhana dan tentunya mengandung nasihat. Karena dibuktikan di dalam buku Kejadian pasal 15 ayat 7, dalam bahasa korespondens adalah from to, ya, destination, dari Allah untuk Ibrahim keluar dari Ur-Kasdim, ya. Ini mengandung pola iman, ya, mengandung pola action, ya, mengandung pola kepercayaan, ya. Jadi di dalam buku Kejadian 15 ayat 7 ini sudah tergabung semua kata-kata positif. Nah, tentunya di dalam bangsa Israel kita kenal ada bahasa Yehovah Jireh, ya. Allah menyediakan. Nah, ini terjadi bagi Abraham. Bagaimana dia tidak tahu? Kalaupun dia tidak tahu, bagaimana dia akan pergi? Tetapi bahasa Alkitab didukung di dalam buku Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah memperkenalkan namanya kepada Abraham, di mana Yahweh itu adalah aku, adalah Allah. Aku adalah pencipta. Aku adalah sumber utama. Aku adalah di atas segala-galanya. Sehingga baik itu past tense, masa lalu, baik itu present tense, saat ini, baik itu masa akan datang, Allah adalah aku. Allah adalah Yehovah Jireh. Pertanyaannya, mengapa Abraham menurut? Karena Abraham tahu ini sosok luar biasa. Sosok yang secara kacamata manusia tidak pernah dia bayangkan. Sehingga walaupun akan meninggalkan Ur-Kasdim, sanak keluarganya, orang tuanya, dan sebagainya,
dia tetap meyakini according bahwa agreement between Abraham and God adalah satu solusi bagi saya dan saudara sebagai orang yang hidup saat ini. Maukah saudara melihat sosok Allah yang saya sebut dengan Dewan Musyawarah Allah sudah mempersiapkan satu konsep kita dalam buku Kejadian 1 ayat 26 untuk mempersiapkan satu solusi bahwa Allah akan memindahkan kita ke satu tanah air yang luar biasa, Yerusalem baru, ya, heaven, surga. Maukah saudara percaya sama seperti Ibrahim memiliki iman dalam buku Ibrani 11 ayat 7 untuk supaya destination yang sama akan menjadi bagian saudara dan saya, karena Allah itu Allah kemarin, Allah saat ini, dan Allah yang akan datang, yang selalu provide, mempersiapkan berkat keselamatan bagi seantero dunia, seperti yang saya sudah bahas tadi dalam buku Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itulah Yahweh, itulah perjanjian, itulah Abraham yang bisa menguatkan saya dan saudara, didukung dalam buku Mazmur 9 ayat 10, bahwa Allah yang punya seisi dunia ini. Itu Pak Darwis yang menarik tentang kata Yahweh dan kata agreement antara Abraham dan God, YHWH yang kudus hurufnya. Terima kasih Pak Kaunang, ini hanya pemikiran sederhana Pak. Luar biasa sekali Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Sehingga dengan demikian dia menurut dengan luar biasa. Bagaimana Pak kira-kira kalau nama Yesus masuk ke dalam pikiran kita, apa yang terpikir dalam pikiran kita kira-kira Pak? Silakan Pak Kaunang. Jadi kalau kita lihat dalam pasal 12 ayat 1 kata berfirman, ya, berarti firmanen, ya. Mau dia Yesus, mau dia Roh Kudus atau Parakletos yang ada saat ini, never give up. Ya, saudara tidak usah lagi mengatakan bahwa saya tidak percaya. Karena kata firman itu adalah menggambarkan YHWH, kesatuan Allah yang luar biasa, yang masih memiliki satu vision, satu mission positif, keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi firmanen, ada tersurat, kata Yesus sama saja dengan yang di Old Testament tadi. Semuanya menghimbau para pemirsa yang ada di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Wamena, NTT, kita doakan saat ini untuk NTT supaya kata firman ini seperti yang Allah sampaikan kepada Abraham, seperti Yesus sampaikan kepada orang yang buta, pendarahan dan sebagainya, akan menjadi bagian saya juga yang sementara menonton saat ini. Mari kita mengikuti himbauan Yahweh, ya. Perjanjian Yahweh ini bukan main-main. Adalah menandakan bahwa dia memiliki belongingness to us, untuk supaya saya dan saudara memiliki hak prerogatif yang sama seperti Abraham, keluar dari dunia yang berdosa ini menuju ke dalam kerajaan surga. Ini aplikasi sederhana. Itu Pak Darwis yang menarik dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, El Shaddai. Apa ini artinya Pak El Shaddai ini? Mungkin Pak Fajar bisa uraikan kepada kita. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini pelajaran ini sangat menarik sekali ya. Khususnya untuk yang El Shaddai ini. Kalau kita lihat, saya udah baca beberapa kali ada satu pertemuan antara Tuhan dengan Abraham. Bukan hanya satu atau dua kali. Bahkan ada beberapa kali. Artinya bahwa Tuhan itu memiliki satu inisiatif. Dia memiliki satu inisiatif yang pertama untuk menjangkau umatnya. Dan memberikan satu kepastian bahwa Abraham ini dipilih secara spesial oleh Tuhan. Ada beberapa kali Pak Darwis yang mana Tuhan itu berkunjung kepada Abraham. Yang pertama pada waktu Abraham dipanggil untuk keluar dari tanahnya Ur Kasdim dan pergi ke satu tempat. Kemudian dia berfirman juga bertemu dengan Abraham pada waktu dia berpisah dengan Lot, ponakannya ini. Kemudian yang ketiga, Abraham ini sempat sempat ragu-ragu, benar nggak sih Tuhan ini akan memberikan satu janji kekal secara turun-temurun kepada dia. Bahkan dia kan menyampaikan satu rasa sangsinya kepada Tuhan. Sepertinya
yang akan menjadi ahli waris itu adalah hambanya si Eliezer ini. Menjadi ahli warisnya Eliezer. Inilah salah satu bentuk keraguan daripada Abraham. Tetapi apa respon daripada Tuhan? Apa respon daripada Tuhan? Tuhan tetap memberikan satu keyakinan kepada Abraham, ya, khususnya di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya dia hidup seakan-akan Tuhan ada di depannya, sehingga dia tidak boleh melakukan satu perbuatan dosa. Karena apa? Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. El Shaddai. El itu ada Tuhan. Shaddai itu adalah maha kuasa. Memiliki satu power. Memiliki satu kekayaan yang tidak terbatas. Inilah yang diyakinkan oleh Tuhan kepada Abraham. Tapi sekali lagi, Abraham sempat meragukan. Saya akan baca dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8. Ini ungkapan respon dari Abraham. Ini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Abraham. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Manusiawi, ya Pak Darwis, ya. Sebagai manusia, bagaimana saya akan tahu saya memiliki keturunan? Bahkan sudah berumur sekian tahun Abraham, dia belum memiliki momongan, ya, memiliki anak. Inilah yang disampaikan Abraham kepada Tuhannya yang mengadakan perjanjian. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan keyakinan kepada dia, memberikan keyakinan kepada Namido bahwa dia itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu, yang kita tidak bisa pikirkan sama sekali. Memiliki satu rencana yang luar biasa di balik segala sesuatu hal yang tidak mungkin bisa akan menjadi sesuatu yang mungkin. Allah memberikan keyakinan kepada Abraham bahwa dia adalah yang memiliki segalanya, pencipta semesta alam. Jadi, jangan khawatir, percaya saja, menurut, memiliki iman. Dan dia akan mengadakan satu perjanjian. Coba bayangkan. Ini khusus untuk para pengusaha-pengusaha. Kalau ada satu perusahaan, barangkali mungkin kita pengusaha, ya, memiliki, kita coba untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau mungkin perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Bayangkan perusahaan yang besar, seperti Tesla atau mungkin Facebook, mengadakan perjanjian dengan kita. Dan dia melihat kita memiliki satu potensi yang luar biasa, ya. Dia memiliki satu jaringan yang sangat kuat, modal kerja yang sangat kuat. Bagaimana kalau perjanjian ini kita diikut sertakan dan dipilih oleh dia? Apakah kita nggak bangga? Apakah kita merasa, wah, luar biasa sekali, ya. Kita mendapatkan satu perhatian yang luar biasa dari satu perusahaan yang dunia yang sangat besar. Nah, sekarang kita itu diadakan bukan perusahaan yang besar di dunia. Bahkan ini adalah Tuhan yang maha power, memiliki maha kuasa, El Shaddai, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa sekali, mengadakan perjanjian dengan kita. Apakah kita tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Inilah yang menjadi satu benang merah yang perlu kita tekankan saat ini. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih, Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja, Pak. Jika El Shaddai, kita bayangkan waktu El Shaddai datang kepada Abraham mengatakan, "Pergilah." Kalau ini datang kepada kita, Pak, apakah kita akan bertanya, "Kemana ya?" Atau pergi saja? Gimana, Pak, ini? Saya kira ini suatu tantangan bagi diri kita. Gimana, Pak Fajar? Ya, menarik sekali ini, ya. Kadang-kadang kita perasaan manusiawi kita itu melampaui iman kita. Tapi kita betul-betul diajar, ya. Dengan pengalaman Abraham ini, kita betul-betul diajar bahwa Abraham sendiri dia tidak pernah bertanya, komplain, lalu bagaimana? Tuhan, saya harus kemana? Dia tidak akan bertanya seperti itu. Ini merupakan satu sifat penurutan yang patut kita miliki untuk saat ini. Pada waktu Tuhan, dia meminta kita untuk, oke, bolehkah saya pergi? Atau mungkin kamu pergi ke sana, kita pergi, kita ikuti.
Karena kita memiliki iman ya. Iman, percaya, penurutan, mau melakukan, dan hidup di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Saya pikir itu Pak Darwis. Tentunya dengan iman kita mau menurut, seperti halnya Abraham memberikan satu contoh, dan Tuhan akan memberikan kesanggupan. Dia adalah Allah yang tidak pernah kehabisan untuk kekayaannya. Dia akan limpahkan pada waktu kita akan minta. Tuhan akan sediakan pada waktunya. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Dari Abram menjadi Abraham. Ada perubahan nama Pak Tobing. Kenapa ini harus berubah? Bagaimana ini artinya? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini sebuah peristiwa besar ya, bagaimana seorang Abram dirubah Tuhan namanya menjadi Abraham. Mungkin bagi kita saat ini sepertinya kita mungkin tidak terlalu dekat dengan perubahan-perubahan nama. Tetapi kalau di zaman dulu di Timur Tengah, terutama bagi bangsa Semitik artinya keturunan dari Sem, itu nama itu bukan sembarang nama diberikan ya. Beberapa suku saya kira di Indonesia juga masih sangat memperhatikan ya pentingnya sebuah nama ketika orang tua melekatkan nama kepada anaknya. Abram memiliki arti yang sangat baik sebenarnya, yaitu bapa yang ditinggikan, ya, bapa yang ditinggal. Tetapi Allah mau Abram ini bukan hanya menjadi sosok sebagai yang bapa yang ditinggikan, tetapi Allah punya rencana besar kepada dunia ini agar Allah itu dikenal sebagai Allah terhadap semua keturunan yang datang dari Abraham. Karena Allah sudah berjanji bahwa semua keturunan Abraham akan memenuhi isi bumi ini. Banyaknya bagaikan pasir di laut, bagaikan bintang di langit. Nah, Allah mau mempertegas, akulah Allah untuk semua keturunan itu. Oleh karena itu Allah merubah nama Abram menjadi Abraham, yaitu bapa dari satu bangsa yang besar. Jadi perubahan nama Abram menjadi Abraham ini adalah sebuah skenario dari Allah sendiri, bagaimana Allah ingin dikenal sebagai Allah bagi semua bangsa. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Apakah kita sadar bahwa kita ini punya Allah yang besar, Bapa yang luar biasa, yang bisa mengendalikan seluruh alam semesta ini, dan bahkan yang sudah melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Bagaimana saat itu Abraham di usia 99 tahun, ya kalau kita di posisi Abram saat itu tidak mudah menerima janji itu. Aduh Tuhan, Tuhan janji apa lagi sama saya? Saya sudah 99 tahun, sampai sekarang pun tidak punya anak. Bahkan kita ikutin selanjutnya hidup Abram. Dia tidak punya anak, lalu dia punya anak pertama itu pun dari istri, selirnya. Ya, lalu kalau kita mungkin orang menjadi tetangga Abram saat itu, mungkin kita juga ikut menertawakan Abram. Abram, kamu mimpi kali, Allahmu itu Allah yang menebar mimpi kali, katanya kamu bakal menjadi bapa yang besar, sementara kamu aja tidak punya anak. Bagaimana mungkin? Nah inilah yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui perubahan nama dari Abram menjadi Abraham itu, bahwa Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Dia memang mau kita mengakui Dia sebagai Allah kita. Kembali lagi kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah kita, Bapa yang besar, yang luar biasa, dan yang sudah mendedikasikan dirinya kepada kita. Saya kira itu pelajaran penting di dalam pelajaran hari Selasa ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja ini Pak Tobing. Kita adalah bagian dari bangsa yang besar itu. Kita umat pilihan, imamat yang razani, Pak Tobing. Apakah kita gunakan ini sehari-hari? Khawatir saya Pak, karena besarnya nama kita timbul kesombongan rohani, Pak Tobing. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Allah, ini luar biasa pertanyaan Pak Darwis ya. Kita dilekatkan sebuah predikat kepada kita dikatakan umat pilihan Allah,
imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ini suatu predikat yang sangat membanggakan bagi kita. Kita yang tadinya artinya orang yang terbuang, yang tidak layak lagi untuk hidup gitu, tapi tiba-tiba diangkat menjadi anak Allah, umat kepunyaan Allah. Dan bukan hanya itu, imamat yang rajani. Ya, imamat, sudah imam, raja pula. Ada dua predikat besar di situ. Nah, ini dimaksudkan Tuhan supaya kita menyadari bahwa Allah begitu dekat kepada kita. Hati-hati jangan sampai, ini bagus pertanyaannya. Hati-hati jangan sampai kita terlena hanya dengan predikat ini. Ya, terlena, istilahnya kami darah birunya sorga ini. Ya, jadi kita sombong ya, kami darah birunya, lupa kita tidak menjaga perilaku sebagai darah birunya sorga. Ya, kita sesuka hati semena-mena, malah sombong, malah kita mempermalukan ke darah biruan sorgawi kita itu. Jadi saya kira biarlah 6 predikat yang melekat Tuhan berikan kepada kita itu menginspirasi pikiran kita terus agar menjaga hidup kita sebagai umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, jangan membuat malu Allah kita. Saya kira itu ya Pak Darwis, jangan kita justru sombong, tapi mari kita harus bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati sebagai warga surga, jangan kelakuannya kayak kelakuan orang-orang keturunan setan gitu ya, mungkin dalam bahasa kasarnya. Itulah kira-kira Pak Darwis. Terima kasih. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Ada langkah-langkah perjanjian. Apa ini Pak langkah-langkah ini? Silakan Pak Kaunang diuraikan bagi kita. Baiklah, sebelum saya memberikan respons jawaban terhadap pertanyaan Pak Darwis, salam hangat kepada sahabat-sahabat yang ada di Indonesia Timur ya. Baik itu NTT, Manado, dan Papua Ambon. Bersyukur kita banyak nama Abraham di sana ya. Kalau di Manado nama Abraham begitu banyak sekali. Abraham ya, ditambah dengan marga-marganya dan sebagainya. Tetapi saya akan berbicara dengan pola modern. Kalau kita belajar tentang langkah perjanjian, ada disebut dengan debere ya. Debere, contents, and credere ya. Debitur, ada hak dan kewajiban, dan kreditur. Nah, ini sangat penting untuk dunia modern saat ini. Mau dia bisnis digital, mau dia bisnis perbankan, mau dia bisnis apa saja, ada langkah-langkah agreement, langkah-langkah perjanjian. Tetapi saya percaya ini datangnya dari sosok ya, buku Kejadian pasal 12, Galati pasal 3, Kejadian 15, dan aplikasinya dalam buku Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Mengapa? Yang pertama adalah yang hebatnya dari kata Abraham ini adalah Allah melakukan on the spot, ya. Allah melakukan kunjungan kepada Abraham. Ini luar biasa, Pak. Tidak ada manusia saat ini di mana Allah secara langsung mengunjungi atau on the spot kepada Abraham house atau rumah kediaman Abraham, ya. Ini menandakan bahwa Allah punya attention, ya. Dalam ilmu komunikasi, ilmu pemasaran, attention, ya. Kalau saya katakan good morning Pak Darwis akan tengok saya dan akan senyum. Nah, itu tandanya attention. Allah juga membuktikan kata attention kepada Abraham. Abraham bukan main senangnya ini. Tentunya ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana gladness, kesenangan dari Abraham ini pada saat Allah melakukan on the spot attention kepada Abraham. Nah, dia belum kaget di situ. Yang kagetnya adalah poin yang kedua. Bahwa Allah memberikan komen, memberikan perintah, instruksi, kemauan yang halal untuk supaya Abraham berpindah dari satu zona nyaman ke zona yang luar biasa. Oke? Yang ketiga adalah Allah tentunya memberikan satu hak kepada dia. Jika Anda melakukan hal ini Abraham, maka tadi sudah dikatakan oleh sahabat saya Pak Jarod dan Pak Elvin Tobing, ada satu obligation yang akan dia terima. Namun pelajaran kita ini tentunya sangat panjang narasinya. Tetapi intinya adalah pada saat kita melakukan langkah-langkah perjanjian, maka ada temptation di sana. Ada ujian. Baik itu hamba Tuhan yang sementara mendengar, para pendeta-pendeta hebat, bukan mudahnya saudara mengkhotbahkan tentang keselamatan. Ada temptation, ada ujian yang saudara akan hadapi sama seperti message yang diharapkan oleh Allah kepada Abraham, penuh dengan apa? Ujian. Pertanyaannya, ujian apa
yang sementara saudara emban sebagai pewarta-pewarta Injil adalah di dalam buku Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Intisarinya adalah saudara dan saudari dipercayakan untuk keluar dari zona nyaman dunia ini untuk mengabarkan Injil. Itulah sebabnya saya katakan good news, kabar baik. Inilah tugas utama bagi saya dan saudara. Baik sekali lagi hamba Tuhan, para pendeta, para guru-guru Injil, untuk supaya tidak segan-segan melakukan satu proklamasi agreement bahwa kita dipanggil oleh Allah sebagai Abraham modern, dapat menyampaikan Injil kepada tetangga, kepada orang lain. Itulah sebabnya ada disebut dengan I will go, care group, will you go? Nah, itu agak sulit dengan kata progresif dan question mark. Saudara dan saudari, arti nama Abraham ini menunjukkan bahwa kerinduan Allah untuk menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya. Inilah momentum yang kita sebut dengan langkah-langkah perjanjian yang membutuhkan ujian bagi Abraham dan saya. Kiranya kesempatan yang diberkati ini saudara ambil, karena momen emas ini tidak bisa saudara dapat dari handbook ataupun buku-buku lainnya, kecuali Kejadian pasal 12 mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Itulah langkah awal dari perjanjian, dan sekiranya saudara memiliki satu responsibility, maka kata aminkan, Tuhan, saya siap keluar dari zona nyaman, seperti pelajaran ataupun cerita atau narasi dari buku Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-7. Itu Pak Darwis Pakpan yang menarik tentang langkah-langkah atau step agreement Abraham dan Allah. Terima kasih Pak Kaunang. Nah, ini hanya pemikiran Pak Kaunang ya. Kadang-kadang di sini katakan kita mengalami juga tantangan, ujian dalam proses perjanjian ini. Nah, kita tahu ini banyak tantangan. Tantangan bukan hanya datang mungkin dari Allah, tapi karena dosa. Banyak penderitaan, kesusahan, seperti apa terjadi di NTT. Ada air bah, limpah, banjir yang luar biasa. Bagaimana Pak menghadapi tantangan penderitaan ini? Kita harus tetap setia dan akan janji Allah. Silakan Pak Kono. Jadi banyak lagu sekarang yang dinyanyikan, indah rencanamu Tuhan. Ya, mengapa indah rencanamu Tuhan? Karena saya dan saudara sudah sama seperti Abraham. Orang yang percaya, mereka memang menerima saja, ya, menerima saja. Karena memang banyak janji di dalam Alkitab. Seperti Yakub katakan kepada malaikat, tolonglah saya, jangan lepaskan saya. Nah, kiranya juga pengharapan doa-doa kita setiap saat memang hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, Pak Darwis. Ya, sahabat-sahabat yang mendengarkan khotbah ini, hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Itulah sebabnya ada kata El Shaddai, ada kata Yehovah Jireh, ada kata-kata positif lainnya yang menggambarkan Allah kemarin sama dengan Allah saat ini. Allah kemarin sama dengan Allah yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita karena responnya sangat sederhana. Tolonglah kami ya Allah. Seperti doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, doa Bapa kami. Itu Pak Darwis respon positifnya. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, rupanya dalam perjanjian ini ada kewajiban-kewajiban Pak Fajar. Mungkin kita bisa diuraikan ini kewajiban-kewajiban ini sehingga kita dapat memahaminya dengan jelas. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini kita bahas dengan cukup sederhana aja ya. Kewajiban-kewajiban apa yang ada di dalam perjanjian itu ya. Nah, ada beberapa syarat, kewajiban yang harus dipenuhi sehingga kedua belah pihak itu dapat melaksanakan tugas mereka masing-masing, hak dan kewajiban, terus apa yang mau diperoleh. Ini sangat menarik sekali ini ya. Tapi antara perjanjian kekal antara Tuhan dengan umatnya, kita akan lihat bahwa perjanjian Allah ini sebetulnya adalah perjanjian kasih karunia. Yang tentunya adalah bahwa Allah itu sendiri yang dapat melaksanakan. Oleh karena kasih karunia Dia yang dapat menyelamatkan. Kemudian Allah itu memilih Abraham
sebagai satu alatnya untuk rencana keselamatan ini. Jadi memang Allah memilih Abraham untuk menjadi alatnya demi rencana keselamatan yang memang sudah direncanakan pada waktunya itu. Nah, apa sih respon daripada Abraham dengan rencana keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Nah, ada satu respon, yaitu perlunya satu tindakan atau perbuatan, perlunya satu iman, sehingga janji-janji Tuhan di dalam perjanjian kekal itu dapat terlaksana dengan baik, dapat terpenuhi dengan baik. Kalau masing-masing, kalau Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan kasih karunia. Memang sudah memenuhi. Hanya kadang-kadang di pihak kita sebagai manusia yang memperoleh satu perjanjian ini, kadang-kadang ada sesuatu ketidaksetiaan. Kadang-kadang kita one prestasi. Kadang-kadang kita undur. Kadang-kadang kita tidak setia. Yang seharusnya itu merupakan satu kewajiban kita untuk menuruti, untuk memenuhi unsur-unsur di dalam perjanjian itu ya. Kadang-kadang kita gagal. Tapi sekali lagi Tuhan akan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Nah, apabila kita ingin mendapatkan satu berkat-berkat, terpenuhi semua kewajiban yang Tuhan akan berikan kepada kita, tentunya ada satu kata, penurutan. Penurutan dengan iman, percaya, penurutan, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Berbeda apabila kita tidak mau menuruti dan tidak setia atas perjanjian-perjanjian yang dibuat. Tentunya kita tidak akan memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya pikir itu. Ya, Pak Fajar, ini dalam kehidupan kita, kenyataannya kita suka jatuh bangun ini, Pak, dari kewajiban-kewajiban kita ini. Bagaimana ini Pak, supaya walaupun kita jatuh, kita boleh memperbaikinya dengan baik, dan kita pada track yang benar, Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih. Sangat manusiawi sekali ya. Bila mana kita gagal, tidak bisa memenuhi perjanjian antara kita dengan Tuhan, yang mana kita melanggar perjanjian itu, yang mana kita tidak setia terhadap perjanjian itu, tidak mau menuruti, tidak setia, yang ada kita akan jauh daripada Tuhan. Nah, ini sekarang bagaimana supaya kita dapat boleh kembali? Kita tentunya masih ingat bahwa Tuhan itu adalah Dia setia dan adil. Pada waktu kita jatuh, pada waktu kita gagal, pada waktu kita one prestasi, tidak bisa memenuhi kewajiban kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, minta ampun, di-amendement lagi perjanjian itu ya. Sehingga kita dapat boleh di dalam satu track ya, di dalam kembali kepada track yang semula antara kita dengan Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hal ini. Dia akan memberikan tetap kasih karunia kepada kita. Hanya kita sebagai manusia yang sering gagal, bahkan jauh, bahkan tidak setia di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan bahwa Dia adalah setia dan adil. Ada satu ayat yang sangat menarik di sini ya. Bukan hanya kita percaya aja, kita hanya dengan iman aja, kita percaya kepada Tuhan ya. Ada satu Yakobus 2 pasal yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya. Ya, kita memiliki kepercayaan, memiliki iman, tapi kalau tanpa ada satu perbuatan yang nyata, tentunya tidak akan bisa akan memenuhi unsur-unsur iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi iman harus diikuti dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang tidak bercacat celah. Hidup di hadapan Tuhan dengan baik. Terima kasih Pak Dari. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah mau akhiri diskusi kita pada kali ini, dan kita akan tiba pada kesimpulan dan closing statement yang mungkin Pak Tobing kami minta untuk menyampaikannya. Kami berharap kesimpulan dan closing statement ini memberikan satu yang bermakna bagi kita semua. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Di setiap perjanjian yang Allah berikan kepada bapak-bapak pendahulu kita, Allah selalu memberikan tanda. Kepada Nuh, Allah memberikan pelangi sebagai tanda. Kepada Abraham, Allah memberikan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Di mana Allah, tanda sunat ini menginginkan kita agar kita membuang hal-hal
yang kotor, hal-hal yang jahat dari pikiran kita. Sunat yang Tuhan inginkan saat ini bukan hanya sunat fisik, tetapi sunat hati, ya, sunat secara pikiran. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti Abraham, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak protes, ya. Tuhan suruh pergi, tidak tahu kemana pergi, Abraham pergi. Allah juga mengutus kita, tidak tahu kita kemana mau pergi, tetapi kemanapun langkah kita pergi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana besar di situ. Bahwa Allah ingin kita memperkenalkan Allah kita sebagai Allah yang besar. Allahnya Abraham, Allah yang menjadi Allah bagi semua umat manusia. Mari kita perdengarkan ini kepada semua orang, agar semua orang di sekitar kita kemanapun kita pergi mengetahui bahwa mereka punya Allah, punya pengharapan yang besar. Sama seperti Allah memberikan janji itu kepada Abraham agar mengingatkan kepada seluruh manusia keturunan Abraham bahwa mereka punya Allah yang besar. Sekarang penurutan dituntut dari kita tanpa banyak protes. Tidak usah kritis kepada perintah Allah. Lakukan saja. Pada saat kita melakukan, disitulah Tuhan akan memberikan petunjuk. Demikianlah kiranya perjanjian Allah kepada Abraham ini menginspirasi kita agar kita menurut kepada semua perjanjian Allah, sehingga karena Allah yang lebih tahu apa jalan selamat terbaik bagi kita. Inilah Pak Darwis yang boleh menjadi kesimpulan bagi kita dalam pelajaran 1 minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih pemirsa semua dimanapun berada. Inilah yang boleh kami sampaikan kepada pemirsa. Kami berharap ada inspirasi baru yang didapatkan, dan kami juga memohon kiranya rekaman ini boleh dibagikan kepada siapapun saja, sehingga yang lain juga mendapatkan inspirasi baru. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta Bapak Tobing memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang maha besar, kami berterima kasih Engkau mengadakan perjanjian dengan bapa leluhur kami Abraham, sehingga kami hingga saat ini merasakan kasih karunia-Mu itu Tuhan, yang sudah melindungi hidup kami, yang memberikan jaminan pengharapan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang besar, Allah yang sudah menyediakan jalan selamat dan tempat bagi kami yang terbaik, yaitu surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun di tengah kesedihan seperti ini, di mana saudara-saudara kami di NTT mengalami musibah yang kami tidak inginkan, tapi kami percaya sama seperti pelangi yang menandakan bahwa berkat akan datang setelah hujan. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan berkat yang lebih luar biasa lagi kepada hamba-hamba Tuhan di NTT. Kami percaya kehilangan yang mereka alamin, mereka akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah hilang selama ini Tuhan. Oleh karena Allah lah Allah mereka Tuhan dan Allah kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan berlaku bagi kami semua. Biarlah kami boleh menjadi pewaris-pewaris surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.